Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Amangku Hakim Medsos. Pernah nggak sih kamu dengar kisah orang yang katanya udah fana, udah tenggelam di samudera zikir? Tapi malah ribut soal kursi ketua organisasi? Hayo, jujur. Ini fenomena aneh tapi nyata di dunia rohani Indonesia. Dulu, Torikoh itu identik dengan kata zuhud, menyepi dan menundukkan hati. Kayak mode silent di HP, tenang dan gak cari ribut. Tapi sekarang, Toriko punya logo sendiri, sekretariat lengkap, bahkan jadual konferensi nasional. Murid-muridnya bukan lagi yang pengen dekat Allah, tapi yang pengen masuk panitia. Lucu kan? Cuba dia bayangin, kalau para mursyid zaman dulu tiba-tiba hidup lagi di era digital, hari ini zikir, besok deklarasi, hari ini istighfar, besok rapat pleno. Toriko jadi kayak jalan tol dua arah. Satu ke langit, satu ke panggung utama acara peresmian. Semua dibungkus jargon ikhlas, dezikir dan perjuangan aswaja. Tapi kok aromanya lebih mirip parfum politik ya, bukan wangi kasturi? Sekarang, pertanyaannya, kenapa jalan sunyi jadi ajang rebutan? Ada istilah keren, organizational split, alias pecahan organisasi. Kalau di politik namanya partai pecahan, di dunia Toriko, Tarekat Reborn Edition, bro. Gak kalah trendy sama HP terbaru. Yang lama mewakili aswaja yang baru. Lebih aswaja lagi. Ntar lama-lama muncul Super Aswaja Turbo Limited Edition. Nah, buat kamu yang lagi mikir, apa gunanya saya tahu beginian? Sabar, ini semua bukan cuma satire. Ada pelajaran besar di balik drama panggung rohani. Karena, seringkali, jalan menuju surga itu tergelincir gara-gara licinnya lobi jabatan. Jadi, yuk kita gali lebih dalam sisi unik dan ironis dunia Toriko zaman now. Let me tell you a story. Suatu hari, ada seorang tokoh besar. Katanya sudah derajat wali. Setelah pimpin lembaga tarekat bertahun-tahun, masa jabatannya habis. Logikanya, beliau tinggal mundur, kembali ke zikir, dan hidup damai. Tapi kenyataannya, malah bikin organisasi baru dengan nama mirip. Ini kayak drama sinetron, cuma bedanya episodenya nggak habis-habis. Sekarang kamu pasti nanya, bedanya lembaga lama sama yang baru apaan sih? Jawabannya, yang lama bilang mereka aswaja asli. Yang baru bilang mereka paling murni. Mirip lomba siapa paling suci. Jangan-jangan, sebentar lagi muncul label Tarekat Official Remix. Jamahannya, banyak yang nggak ngeh. Disangka ini perpecahan suci karena beda zikir. Padahal, perpecahannya karena beda panggung. Istilah teknisnya, spiritual branding. Mirip kayak produk skincare. Sama-sama mengklaim paling ampuh. Padahal isinya ya air wudu juga. Yang paling seru, setiap pengurus baru pasti bawa slogan dahsyat. Satu bilang, menuju cahaya hati. Satu lagi, menjaga warisan suci. Isinya, ya, menjaga kursi dan jabatan. Kalau Toriko sudah punya franchise, mungkin bentar lagi ada promo. Bayat hari ini, gratis brosur amalan. Nggak pakai deposit, langsung viral. Nah, kamu mungkin mikir, bukannya mereka orang suci? Kok rebutan jabatan? Nah, justru di situ letak godaannya. Kursi itu, bro, kadang lebih wangi dari kasturi. Semakin duniawi, semakin spiritual katanya. Ironi? Tentu. Tapi, inilah realita yang harus kita cermati bareng-bareng. Serius, kalau kamu ngikutin perkembangan dunia tarekat, sekarang sudah kayak startup. Ada istilah digitalisasi jamaah, semakin banyak yang daftar, semakin gede peluang sponsor dakwah. Dulu Nabi memperbanyak umat, sekarang tarekat memperbanyak database. Ada database management system, lengkap dengan fitur auto-reminder istighotsah nasional. Sekarang, semua gampang banget berubah jadi birokrasi spiritual. Zikir diganti rapat, suluk diganti seminar, bayat diganti kartu anggota. Sampai ada yang bilang, kalau sudah punya kartu, insya Allah masuk surga lewat jalur fast track. Padahal,
Surga itu nggak bisa diakses, cuma pakai barcode keanggotaan. Lalu, umat kecil di kampung bingung. Mereka cuma mau zikir tenang. Di atas sana, para guru lagi adu lembaga. Satu bilang paling sah, satu lagi paling aswaja, bahkan ada yang bilang paling upgrade. Bahasa gaulnya, spiritual upskilling. Tapi, sayangnya, yang di-upgrade bukan hati, tapi egonya. Teknologi juga nggak ketinggalan. Ada yang live streaming zikir, upload foto serah terima jabatan, sampai video reaction istighosah. Followers naik, engagement rate naik, tapi pertanyaannya, makam rohani ikut naik juga nggak? Atau malah yang naik cuma like dan komen? Jadi, teman-teman pertanyaannya, di mana letak ruh Torikoh yang dulu identik dengan sunyi? Apakah ia masih ada? Atau sudah tenggelam di banjir notifikasi WhatsApp grup pengurus pusat? Yuk, kita renungkan bareng-bareng, tanpa perlu pakai hashtag #SaveToriko. Okey, sekarang mari kita bicara soal mursyid alias guru rohani. Katanya, tanda orang dekat Allah itu semakin tinggi makamnya, semakin rendah suaranya. Tapi di era digital, justru semakin banyak sorotan, semakin terasa karomahnya. Ada istilah digital charisma. Dulu, wali itu humul di masjid. Sekarang, live streaming sampai subuh. Muridnya gak kalah upgrade. Kalau dulu berlomba-lomba zikir, sekarang berlomba upload foto zikir bareng guru. Captionnya, bersama mursyid tercinta, semoga nular barokahnya. Tapi yang nular justru filternya, bukan berkahnya. Kamu pasti mikir, masa si mursyid sejati suka tampil? Nah, ini menarik. Godaan jabatan itu halus. Apalagi kalau diselimuti label agama. Fenomena ini disebut religious authority bias kalau sudah berlabel wali. Semua dianggap benar, meski kadang arahnya melenceng. Hebatnya, tiap kali ada kritik, langsung muncul pembela. Beliau ini wali besar. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Hikmah apa? Hikmah agar umat belajar bahawa bahkan orang suci pun bisa khilaf. Kalau betul, jangan ajak kami ikut khilaf berjemaah dong. Jadi, teman-teman, cari guru itu jangan lihat viralnya, tapi lihat hatinya. Apakah ia tenang tanpa kekuasaan? Atau gelisah kalau nggak diundang ke panggung utama? Ingat, spiritualitas sejati itu bukan soal banyaknya spotlight, tapi kedalaman sujud. Setuju kan? Nah, ini bagian yang sering bikin baper. Cinta pada guru. Banyak yang bilang, jangan nilai ulama, nanti kamu kena bala. Padahal, yang dinilai itu perilakunya, bukan gelarnya. Ingat, kritik itu tanda cinta, bukan tanda benci. Kalau diam terus, itu tanda nggak peduli. Fenomena fanatisme ini disebut cult of personality, di mana label Habib atau Thorikoh dianggap stempel halal segala hal. Begitu ada nama itu, logika langsung cuti. Semua dianggap suci, walau kelakuannya duniawi. Hati-hati. Jangan sampai cinta buta mengantar ke jurang. Lucunya, tiap lembaga baru pasti punya slogan keren. Yang satu menuju cahaya hati, yang lain menjaga warisan suci. Tapi kadang, isinya ya menjaga eksistensi ketua. Kalau begini, Thoriko sudah kayak franchise. Sebentar lagi ada promo. Bayar hari ini, gratis brosur amalan. Tapi jangan pesimis. Masih banyak mursyid sejati yang benar-benar zuhud, nggak cari panggung, nggak butuh kamera. Mereka berjalan pelan di antara riuhnya panggung, diam tapi doanya menembus langit. Hanya saja mereka jarang viral karena nggak punya tim media. Jadi, buat kamu yang cinta guru, hormati boleh, kultus jangan. Karena cinta pada guru itu indah, tapi kalau lebih besar dari cinta pada kebenaran, itu namanya jebakan spiritual. Jangan sampai kamu ikut lomba paling fanatik, ujung-ujungnya kehilangan jati diri. Yuk, tetap zikir, tapi jangan lupa berfikir. Akhirnya, kita sampai pada inti obrolan hari ini. Thoriko itu bukan ajang kompetisi, bukan organisasi, bukan panggung pengaruh. Thoriko adalah perjalanan pribadi. Kadang sepi, jujur, dan sering menyakitkan. Kalau jalan itu berubah jadi panggung, maka yang tampil bukan rohani, tapi ego yang disolek pakai jubah sufi. Kamu mungkin bertanya, lalu, Thoriko yang benar itu yang mana?
Jawabannya sederhana. Yang membuatmu semakin rendah hati, bukan semakin tinggi jabatan. Jangan tertipu spanduk keren atau slogan bombastis. Lihatlah bagaimana guru itu hidup. Apakah ia tenang tanpa kekuasaan atau gelisah jika tak diundang? Bayangin kalau para mursyid zaman dulu hidup lagi sekarang. Dulu, mereka sembunyi dari popularitas. Sekarang para sufi berlomba-lomba ngejar engagement rate. Dunia spiritual yang harusnya tenang malah jadi ladang drama. Ada kubu lama, kubu baru, kubu reborn, sampai official remix. Semua berlomba paling suci. Tapi lupa, kesucian tidak bisa diklaim lewat surat keputusan. Jadi, teman-teman, tetaplah zikir, tapi jangan lupa berfikir. Kalau ada guru yang bilang tinggalkan dunia, tapi dia sendiri nggak mau melepas jabatan, senyumlah, itu tanda kamu sudah mulai faham makna satire kehidupan spiritual kita. Kadang yang bikin lucu bukan dramanya, tapi kenyataan bahawa sedikit banyak, setiap dari kita juga masih memegang kursi kecil dalam hati. Saya, suara rakyat biasa yang masih belajar ikhlas, pamit. Ingat, berfikir itu juga bagian dari zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.